바빌론 쪽에 약속 지키라고 똑바로 전해. 죽이라고요? 너는 그냥 소모품일 뿐이라고. 왜 이런다? 누가 이 씨발 새끼야! Hai guys, hari ini mari kita review A Software Killer episode 5 dan 6. 죽이라고요? Jongmin menyekap Jian karena ada seseorang di balik ini semua dan dia bekerja untuk orang lain dan orang tersebut menginginkan bisnis modern health. Tapi tak hanya itu, mereka juga ingin membunuh Jian. Namun sebelum Jongmin membunuh Jian, dia memberitahu Jian bahwa ada tempat bernama Babylon. 바빌론이라는 곳이 있어. Awal mula Jongmin terlibat dalam insiden ini, yakni ketika dia masih kuliah, dia yakin ada situs web pembunuh yang menjual senjata. Tak hanya itu, Jongmin juga pernah meretas situs web tersebut dan situs yang dia hack adalah Murder Help. Pada saat Jongmin dan temannya membicarakan Murder Help, pria botak kembar dan bos mereka ternyata sudah berada di sekitarnya. Dan mereka juga tahu kalau Jongmin meretas sistem Murder Help. 1분 남았다. Lee Yong-han meminta Jongmin dan temannya untuk meretasnya lagi, dan ketika Jongmin berhasil tapi temannya gagal, mereka pun langsung membunuh teman Jongmin. Jongmin yang melihat temannya dibunuh tidak ada ketakutan sedikit pun di matanya. Dia justru berpikir kalau dia berbeda dengan orang biasa. Di sisi lain, karena Jongmin mengenal Jian, Lee Yong-han pun memanfaatkannya untuk menjadi mata-mata. Nah, langkah awal untuk menjadi mata-mata, Jongmin melamar pekerjaan di tempat Jinman, dan pada saat Jinman menerimanya, dia pun bekerja keras tapi juga memberikan kamera tersembunyi untuk memantau Jinman. Tapi Jinman tidak bodoh, dia tahu di antara bullpoint tersebut ada kameranya dan dia juga sudah tahu kalau Jongmin mata-mata. Jinman hanya berpura-pura tidak tahu untuk mengetahui apa niat Jongmin dan siapa yang memerintahkannya. Di sisi lain, sisa waktu Jongmin hanya tinggal 1 hari untuk masuk ke situs Murder Help. Lalu dia pun memakai cara lain, yakni berpura-pura sakit perut dan meminta izin untuk memakai toilet rumah Jinman. Saat itu, Jinman juga sengaja membiarkannya masuk ke rumahnya. Pada saat Jongmin akan masuk ke ruangan kerja Jinman, sayangnya dia ketahuan oleh Jinman. Tapi tidak ada Jinman di sana. Jinman menghentikannya melalui pengeras suara. Namun di sini Jinman mempunyai rencana untuk mengetahui apa niat Jongmin. Dia pun sengaja meminta bantuan Jongmin untuk memperbaiki komputernya dan meninggalkannya sendirian. Nah, pada saat Jinman pergi, Jongmin pun mulai meretas komputer Jinman. Tapi di sini Jinman tahu karena di sana ada kamera tersembunyi. Jinman sudah tahu niat Jongmin ingin membobol situs Murder Help, sehingga dia sengaja login dan Jongmin akhirnya tahu kalau Jinman menjual senjata. Di sisi lain, ketika Jongmin berhasil, pria botak kembar mendatanginya dan ingin membunuhnya. Tapi Jongmin sudah mengatur sistemnya dan hanya dia yang bisa membukanya. Namun mereka tidak peduli, tapi Jongmin memiliki ide lain untuk mengambil alih Murder Help. Oke, inilah kronologi kenapa Jinman tiba-tiba meninggal. 내가 너희 삼촌 어떻게 보냈는지. Cara Jongmin membunuh Jinman yakni dengan mengelabui Jinman menggunakan suara Jian yang meminta tolong untuk menyelamatkannya yang sedang diculik Babylon. Jinman sepertinya merasa ada yang aneh dengan rekaman itu, tapi di sini dia tetap melakukan apa yang diminta Babylon untuk menyelamatkan Jian. 바빌론 쪽에 약속 지키라고 똑바로 전해. Babylon akan melepaskan Jian jika Jinman melakukan bunuh diri, dan saat itu seharusnya Jinman tahu kalau rekaman itu menggunakan deepfake, tapi dia tetap bunuh diri untuk menyelamatkan Jian. Setelah mengetahui kronologi kematian pamannya, Jian sangat marah, tapi dia kemudian memberitahu Jongmin kalau Babylon tidak akan melepaskan Jongmin dan akan tetap membunuhnya. Bahkan jika Babylon tidak membunuh Jongmin, masih ada Min-hye yang akan membunuhnya begitu Jongmin ingin membunuh Jian. 너는 그냥 소모품일 뿐이라고. Jian sebagai satu-satunya orang Green Coat memperingatkan Jongmin bahwa seharusnya dia membuat kesepakatan dengannya jika ingin selamat. Tapi Jongmin menghiraukannya, dia tetap ingin membunuh Jian. Namun Jian tidak tinggal diam, dia melawan Jongmin sekuat tenaganya, bahkan dia menggigit kuping Jongmin agar bisa lepas darinya. Nah, pada saat Jian berhasil melepaskan diri, Jongmin terus menembaknya dan memburunya. Tapi Jian ingat pesan pamannya untuk memanfaatkan apapun yang ada untuk melawannya. Sehingga Jian membuat jebakan untuk Jongmin, dan tak lama Jongmin masuk dalam jebakan Jian, dan setelah itu Jian pun menghajarnya.
Di sisi lain, Min-hee khawatir dengan Jian, tapi Brother memberitahu Min-hee bahwa Jian harus menghadapi masalahnya sendiri. Brother juga mengatakan bahwa Jinman sudah tahu akan ada penyerangan setelah apa yang terjadi dengan Bail. Karena itu, Jinman sudah merombak rumahnya untuk melindungi mereka semua. Tak hanya itu, Jinman juga menyembunyikan senjata di sekeliling rumahnya. 싸게 안 다닐래? Di sisi lain, pasukan Bail sudah datang lagi dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, bos mereka memerintahkan untuk menangkap Jian hidup-hidup. Namun, Brother sudah mengaktifkan sistem perlindungan di rumahnya agar tidak ada satupun yang bisa masuk. Dan saat itu, pasukan Bail pun berlari untuk masuk ke rumah Jinman. Tapi jarak mereka cukup jauh dan tidak akan bisa sampai tepat waktu. Namun, robot mereka berhasil masuk ke rumah Jinman. Di sisi lain, pasukan Bail sudah mulai dekat dan mereka menembak ke arah Min-hee. Tapi di sini Brother meminta Min-hee masuk ke dalam dan mengaktifkan perlindungan sehingga mereka berhasil menghindarinya. Tapi pasukan Bail bisa masuk karena si robot menghalanginya. Namun saat mereka semua masuk ke dalam, semua akses keluar pun telah terkunci dan mereka semua terperangkap. Namun robot ini benar-benar canggih. Dia bisa mengetahui di mana tempat mereka bersembunyi. Nah, ketika si robot membobol pintu dan menyemprotkan gas, di sini Min-hee meminta Brother membuka sistem perlindungan dan melawan mereka semua. Sehingga pada saat pintu perlindungan sudah terbuka, Min-hee pun langsung bergerak untuk melawan mereka semua dan dia berhasil membunuh semua pasukan Bail. Di sisi lain, Jian bimbang apakah dia harus memilih kabur menyelamatkan diri atau bertarung sampai akhir dan melindungi orang yang berusaha melindunginya. Setelah berpikir panjang, Jian pun akhirnya memutuskan untuk tetap bertarung dan melindungi orang-orang yang berusaha melindunginya. Saat Jian kembali, dia juga membawa 2 granat untuk meledakkan mereka. Tapi satu pasukan Bail yakni Kuma masih hidup. Dia pun menemukan tempat persembunyian mereka dan menembak Min-hee lagi. Setelah itu Kuma pun membawa pergi Jian, tapi Brother berusaha melindungi Jian. Namun Kuma menghajar Brother. Di sini Jian pun sangat marah. Dia berusaha melawannya, tapi Kuma sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi tak lama kemudian ada seseorang yang membantu Jian dan yang membantunya adalah Pasin. Nah, di sini Pasin memberitahu Jian untuk segera bersiap-siap karena Bail akan segera datang dan Bail adalah orang yang telah membunuh keluarga Jian. 시간이 없어. 준비하자. Bail 온다. 14 tahun lalu, Bail, Pasin, Senju, dan yang lain adalah pasukan tentara bayaran yang diketuai oleh Jinman. Mereka memiliki misi untuk mengawal pengusaha Korea. Namun mereka hanya boleh menembak para pemberontak dan tidak boleh membunuh warga sipil. Nah, karena situasi saat itu sudah tidak terkendali, tim Jinman diserang dan Senju bersama Sungwon juga dalam bahaya. Di sini tiba-tiba Bail datang dan membunuh para pemberontak yang akan membunuh Senju dan Sungwon. Setelah Bail membunuh para pemberontak, dia masih ingin berkeliling menghentikan pemberontak yang lain dan meminta Senju membantu tim mereka. Nah, berkat tembakan Senju, Jinman dan timnya pun selamat. 베일이랑 성준의 팀 아직 베이스 캠프 도착 안 했습니다. Ketika misi sudah selesai, Bail dan Senju belum kembali ke markas, sehingga di sini Jinman mengajak Pasin untuk mencari mereka. Di sisi lain, Senju tidak bisa menghubungi Bail, sehingga Sungwon pun pergi mencarinya. Saat Sungwon mencarinya, dia kebetulan memergoki Bail yang sedang membunuh warga sipil. Nah, karena Sungwon melihat Bail membunuh warga sipil, di sini Senju pun menyingkirkan Sungwon agar tidak ada saksi mata. Di sisi lain, Jinman yang mendengarkan suara tembakan, dia pun bergegas melihat apa yang sedang terjadi. Dan di sini dia pun melihat Sungwon yang sudah tertembak. Jinman pun bertanya apa yang terjadi. Lalu Senju mengatakan bahwa Sungwon dibunuh pemberontak. Namun tak lama kemudian ada anak kecil datang membawa pistol. Jinman pun meminta mereka untuk menunggu. Tapi Bail langsung menembaknya dan hal ini membuat Jinman menjadi terkejut. 목격자는 없어야지. Nah, karena Bail membunuh 9 warga sipil, di sini polisi menangkapnya. Tapi saat di persidangan, Senju bersaksi bahwa dia tidak melihat Bail membunuhnya. Tidak hanya Senju, jaksa juga meminta Jinman untuk menjadi saksi. Dan di sini Jinman mengatakan bahwa dia tidak melihat Bail, sehingga Bail pun dinyatakan tidak bersalah. Jinman mau menutupi kebenaran dengan syarat
Syarat dia meminta Yonghan untuk tidak menugaskan Bail di operasinya, tapi nyatanya Lee Yonghan masih menugaskan Bail di operasi Jinman. 이번 작전에서 베일 빼겠습니다. Di misi selanjutnya, Jinman meminta Yonghan menepati janjinya untuk mengeluarkan Bale dari timnya. Tapi Yonghan tidak bisa karena misi ini sangat besar. Mereka berhadapan dengan penyalur narkoba terbesar dari Laos ke Tiongkok. Yonghan janji ini yang terakhir kalinya. Lalu dia pun meminta Jinman untuk menangkap Tao hidup-hidup sebelum Bale membunuhnya. Sebelum mengerjakan misi, Jinman memperingatkan Bale untuk tidak membuat masalah lagi. 베일, 다오는 내가 잡을 테니까 나머지 처리해. Jinman juga memperingatkannya jika bertemu dengan warga lokal jangan dibunuh tapi diserahkan ke polisi. Bale mensetujuinya, tapi saat dia menemukan warga lokal yang tidak bersenjata, dia pun menggunakan triknya untuk membuat mereka bersenjata. Setelah itu, Bale membunuhnya dan Bale juga mengebom seorang wanita di sebuah kamar. Ketika Jinman menyelesaikan misinya bersama dengan Pasin untuk menangkap Tao, di sini mereka berdua pun juga mendengar suara bom. Saat dia pergi melihatnya, Jinman pun mengetahui bahwa Bale telah membunuh lebih banyak warga sipil. 너냐? Jinman sudah tidak tahan lagi dengan Bale karena Bale menghiraukan perintahnya. Saat ini dia ingin membunuhnya, tapi Sangjo menghentikannya dan setelah itu Jinman pun membuat keputusan untuk menyerahkan Bale ke tim inspeksi. Lalu Jinman memerintahkan anggotanya untuk meledakkan tempat ini dan pergi. Nah, ketika mereka semua sedang memasang bom, di sini Jinman menemukan wanita Tiongkok yang bersembunyi di dalam lemari dan wanita ini adalah Minhee. Jinman berencana untuk menyelamatkannya setelah anggota tim yang lain pergi bersama dengan Bale. Namun ketika anggota timnya sudah pergi, Jinman kembali hanya untuk mencari Minhee dan saat itu bom terus berdetak. Mereka pun berusaha melarikan diri. Namun Bale tiba-tiba datang dan menemukan Jinman yang bersama dengan wanita. Bale terus mengejar mereka dan ingin membunuh Minhee, tapi Jinman berusaha melindunginya dan meminta Minhee pergi terlebih dulu. Setelah Minhee pergi, Jinman pun memutuskan untuk melawan Bale. Namun sebelum mereka bertarung, Bale mengatakan bahwa dia sangat suka membunuh orang, tidak peduli apakah mereka sekutu atau musuh. Sehingga keduanya terlibat perkelahian brutal dan di sini Bale terluka dan hampir juga membunuh Jinman. Namun saat itu tiba-tiba Minhee datang menembak mata Bale. Saat Bale tertembak, dia mengancam Jinman akan membunuh keluarganya jika Jinman tidak membunuhnya sekarang. Nah, karena itulah Jinman memilih menikamnya dan pergi bersama Minhee tepat saat bom akan meledak. Ketika bom meledak, Jinman menganggap Bale sudah mati. Dia pun mengarang cerita tentang bagaimana Bale menyelamatkannya selama operasi dan mengorbankan dirinya. Namun Lee Yonghan merasa ada yang aneh dengan kematian Bale karena setelah kematian Bale, Jinman tiba-tiba mendadak ingin cuti. Setelah Jinman mengajukan cuti, Yonghan meminta seseorang untuk menyelidiki dan membuntuti Jinman. Di sisi lain, saat ini anggota tim Babylon sedang berduka atas kematian Bale. Mereka pun membakar barang-barang milik Bale. Setelah itu, di sini Jinman berpisah dengan anggota timnya karena dia akan cuti. Namun saat Jinman menunggu temannya datang, di sini dia tahu bahwa dia sedang dibuntuti. Dan ketika Honda datang untuk menjemput Jinman, Jinman pun memintanya untuk menjauh darinya. Namun Honda tetap melempar kunci mobil untuk Jinman dan setelah itu Jinman pulang ke rumah bertemu keluarganya termasuk juga bertemu dengan Jian. Sementara itu pada saat Sangjo sedang berlari menembak, dia orang pertama yang menyaksikan kembalinya Bale. Nah, setelah Bale bangkit dan kembali ke tim Babylon, dia pun mulai merencanakan balas dendam kepada Jinman.